Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 11 Desember. Tiongkok telah meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Hari ini Kementerian Pertahanan Nasional mengumumkan bahwa total 53 jet, 11 kapal militer, dan 8 kapal administratif telah terdeteksi di Selat Taiwan. Personel Keamanan Nasional menganalisis bahwa Tentara Pembebasan Rakyat melakukan latihan dengan membentuk jaringan pengepungan terhadap Taiwan yang berlangsung selama 70 hari. Tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan pencegahan strategis sebagai tanggapan terhadap peralihan kekuasaan di Amerika Serikat. Tiongkok mengerahkan pasukan berskala besar ke Selat Taiwan dan Samudra Pasifik Barat. Kementerian Pertahanan Nasional tanggal 11 mengumumkan terdeteksi total 53 jet, 23 diantaranya menerobos garis tengah Selat Taiwan dan memasuki zona udara utara, barat daya, dan timur, serta 11 kapal militer dan 8 kapal administratif yang berlayar di Selat Taiwan. Dilihat dari peta pergerakan jet TPR, Tiongkok tampaknya membentuk jaringan untuk mengepung Taiwan. 应该要去注意的是它实际兵力的调动，而不是它有没有使用这一个联合利剑的这个代号。 Pengerahan armada maritim besar-besaran ini telah melampaui skala latihan Kingsword, namun berbeda dari masa lalu karena kali ini tidak ada propaganda eksternal besar-besaran. Mobilisasi dan alokasi armada TPR yang berlangsung selama 70 hari ini menggunakan dalih kunjungan kenegaraan Presiden Lai Ching-te guna memberikan intimidasi strategis tempur sebagai tanggapan terhadap transisi kekuasaan di Amerika. Tentara Nasional telah melancarkan latihan persiapan tempur untuk menanggapi ancaman musuh. Angkatan Udara mengirim helikopter Apache dan jet IDF dan Brigade ke-269 Angkatan Darat meluncurkan latihan gabungan tanggal 11 dengan menembakkan amunisi asli. Kapal Suau kelas Kilong Angkatan Laut juga dapat disaksikan melintasi area dermaga Suau di Ilan. Kehadiran kapal perang di pelabuhan militer selama beberapa hari ini turut menarik perhatian massa. Helikopter anti kapal selam S-70C Tentara Nasional kerap lepas landas dan mendarat di Green Island guna melakukan latihan anti kapal selam di perairan timur. Saat mengunjungi Jepang baru-baru ini, Menteri Pertahanan Amerika menyatakan keprihatinannya terkait situasi di Selat Taiwan dan mengkritik ekspansi militer TPR menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan regional. Rata-rata bonus akhir tahun yang disurvei oleh Bank SDM tahun ini mencapai upah 1,39 bulan, mencatat rekor tertinggi baru dalam 16 tahun. Bonus tertinggi adalah sektor keuangan dan terendah di sektor komunikasi massa. Menurut survei Bank SDM, 3 sektor teratas dengan bonus akhir tahun tertinggi tahun ini adalah industri keuangan sebanyak 2,83 bulan, transportasi 2,25 bulan, dan teknologi 2 bulan. Sedangkan di bagian terbawah adalah sektor komunikasi massa 0,44 bulan, kebudayaan dan pendidikan 0,56 bulan, serta industri pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan pertambangan 0,83 bulan. Rata-rata bonus akhir tahun-tahun ini mencapai upah 1,39 bulan, sedikit naik 0,07 bulan dibandingkan tahun lalu, atau lebih banyak 2,1 hari, mencapai yang tertinggi dalam 16 tahun. Seiring dampak krisis SDM, perusahaan harus menemukan strategi untuk mempertahankan karyawan mereka. 部分内外销产业，其实大家因为缺工的一个问题，所以势必要祭出比较优渥的这个年终奖金来留才。 Survei Bank SDM menunjukkan 92% perusahaan tahun ini akan membagikan bonus akhir tahun dan menilai faktor utama yang memengaruhi jumlah bonus akhir tahun karyawan adalah keuntungan perusahaan, kinerja pribadi, dan senioritas. Selama musim angin monsun timur laut, angin dan ombak kencang di pantai timur laut menyebabkan biota laut sering terdampar ke darat. Baru-baru ini, ubur-ubur api yang merupakan spesies paling beracun ketiga di dunia terdampar di pantai cagar alam perikanan Pusan di Kabupaten Taichung. Petugas konservasi bergegas membersihkan ubur-ubur agar wisatawan tidak menyentuhnya. Karena meskipun sudah mati, ubur-ubur masih tetap mengandung racun. Ubur-ubur api yang merupakan spesies paling beracun ketiga di dunia ditemukan di pantai cagar alam perikanan Fusan, Kabupaten Taichung beberapa hari ini. Petugas konservasi yang berpatroli setiap pagi telah membersihkannya. Departemen Pertanian Kabupaten Taichung menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kawanan ubur-ubur api sering muncul dan terdampar di sekitar pantai Hualien dan Taichung selama angin monsun timur laut pada musim dingin. Ubur-ubur api bersifat neurotoksik dan tetap beracun meskipun sudah mati. Jangan tertarik dengan penampilannya yang seperti gelembung biru. Jika tersentuh akan menimbulkan luka pada kulit dan berisiko menyebabkan kematian. Badan Cuaca Pusat telah meluncurkan layanan perakiraan cuaca mutakhir pada tanggal 10 guna memberikan perakiraan suhu dan kadar kelembapan per jam.
Perakiran curah hujan 3 hari juga diperbaharui menjadi 3 jam sekali. Sedangkan peluang curah hujan dan angin masih sulit diprediksi karena keterbatasan sains, namun akan terus ditingkatkan di masa mendatang. Layanan perakiran cuaca yang dirancang Badan Cuaca Pusat telah diluncurkan secara sah. Suhu dan kadar kelembapan dalam kurun 24 jam dapat diprediksi per jam. Perakiran curah hujan selama 3 hari dapat diperbarui setiap 3 jam sekali. Layanan ini mengandalkan peningkatan kalkulasi superkomputer generasi baru dan pengembangan model numerik resolusi tinggi berkelanjutan dari CWA, ditambah dengan aplikasi teknologi kecerdasan buatan guna mengembangkan teknologi baru dan membentuk sistem tambahan untuk meningkatkan efisiensi operasional. CWA berharap layanan baru ini dapat membantu warga mengantisipasi cuaca ekstrim. Namun perusahaan cuaca swasta menganalisis, walau model komputer dapat menyediakan perakiran per jam, tinjauan manual tetap penting. Saat ini, CWA diharapkan dapat meningkatkan komputasi perakiran regional berdurasi lebih singkat terkait pencegahan bencana perikliman. 以我们在防灾的角度来说，是越细致越好。 Perusahaan cuaca swasta menganalisis, teknologi perakiran cuaca resmi Taiwan tergolong yang terbaik di Asia. Namun, krisis SDM merupakan tantangan dalam menyediakan layanan yang lebih akurat. CWA mengakui bahwa perakiran angin dan hujan saat ini merupakan bidang yang agak sulit di bawah keterbatasan kemampuan ilmiah dan akan ditingkatkan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa mendatang. Komplotan mafia merajalela di negara sahabat Taiwan, yaitu negara Haiti. Mereka melakukan pembakaran, pembunuhan, penjarahan, dan sering menjadi berita internasional. Kantor Perdana Menteri setempat menyatakan pada tanggal 9, sebanyak 180 warga di wilayah setempat mengalami pembantaian. Dalam kasus ini adalah seorang bos mafia yang curiga anaknya disantet hingga sakit. Kasus pembantaian terjadi di pantai barat ibu kota Haiti, Port-au-Prince, yang menewaskan sekitar 180 warga. Dalang dibalik kasus ini adalah seorang bos mafia yang bernama Monel Minago Felix. Anak-anaknya sakit parah dan Felix pun berkonsultasi dengan dukun setempat yang percaya bahwa anaknya telah disantet oleh lansia setempat. Inilah yang akhirnya menimbulkan tragedi tersebut. Menurut laporan yang dikeluarkan, pembantaian tersebut berlangsung dari tanggal 6 hingga 8 dan sebagian besar dibantai dengan parang atau benda tajam. Pasca kasus tersebut, kantor Perdana Menteri Haiti menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memburu dan memberantas seluruh pelaku. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.